Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini aku akan membahas soal termodinamika. Jadi pertama-tama kita kenali dulu termodinamika itu apa. Termodinamika itu asalnya dari kata thermos atau bisa kamu anggap sebagai panas atau ya dekat-dekat suhu lah. Sementara dinamika itu ya dynamics atau perpindahan gitu, pergerakan gitu. Jadi termodinamika itu adalah studi mengenai pergerakan panas. Nah, untuk memulai termodinamika, pertama-tama kita kenali dulu dengan yang namanya hukum nol termodinamika. Ini tuh hukum yang krusial buat nanti kesana-sananya. Jadi, hukum nol termodinamika itu menyatakan bahwa kalau misalkan suatu benda A itu memiliki keseimbangan termal dengan benda B, sementara benda B itu juga memiliki keseimbangan termal dengan benda C, maka benda A sama benda C itu yang dihubungin oleh benda B tadi itu juga berada dalam keseimbangan termal. Keseimbangan termal itu apa kira-kira? Jadi keseimbangan termal itu adalah keadaan pas lagi tidak terjadi perpindahan kalor atau ya dasarnya kayak keseimbangan kimia gitulah. Kalau yang dari A ke B itu sama kayak kalau yang dari B ke A. Jadi mereka berdua itu nanti bakal sama lah kira-kira ituannya apa. Jadi bisa kita anggap mereka itu nggak mengalami perpindahan kalor. Nah, untuk keseimbangan untuk tercapai keseimbangan termal sendiri itu ada syaratnya tuh. Tapi syaratnya gampang. Syaratnya itu adalah suhu antara dua benda itu harus sama. Oleh karena itu kalau misalkan suhunya itu sama, maka benda-benda itu akan ada dalam keadaan termal. Karena ya kan prinsip dari perpindahan panas itu kan dari yang panas ke yang dingin. Kalau misalkan suhunya sama nggak terjadi dong. Nah, selain itu karena pada saat kesetimbangan termal ini suhunya itu akan sama, ini juga kita gunakan, kita manfaatkan gitu, kita aplikasikan ke dalam prinsip yang ke dalam alat yang namanya termometer air aksa. Jadi kalau misalkan kamu tempel di badan, nanti panasnya itu bakal nempel ke kacanya jadi suhunya sama badan kamu, terus habis itu nanti kacanya itu bakal manasin air aksa sama kayak suhu badan kamu lagi. Dari situlah kita bisa ngukur si suhu pakai termometer air aksa. Nah, selanjutnya yang akan kita bicarakan juga itu adalah sesuatu yang sangat penting itu. Itu adalah proses dalam termodinamika. Proses itu kalau misalkan di dalam termodinamika, proses itu adalah perubahan dari suatu sistem. Nah, umumnya ini proses itu permasalahannya di perubahan keadaan. Contohnya kayak perubahan tekanan, perubahan suhu, perubahan volume gitu. Contoh prosesnya itu diantaranya ada kayak perpindahan kalor, penguapan ya dan kawan-kawannya sekalian. Nah, di antara proses-proses ini ada beberapa di antara proses-proses ini ada yang satu yang sebaiknya kita ketahui, yaitu proses kuasi statik. Kuasi itu artinya menyerupai, statik itu artinya konstan alias tidak berubah. Jadi proses kuasi statik itu proses yang sebenarnya sistemnya itu berubah, cuman perubahannya itu sangat lambat, jadi kita lihat itu sebagai statik. Nah, seluruh proses termodinamika ini dapat didekati sebagai kumpulan proses kuasi statik. Jadi, misalnya kayak kamu potong prosesnya itu jadi proses yang kecil-kecil gitu. Contoh, kalau misalkan kita lakuin pemanasan air dari suhu 0 sampai suhu 1 derajat, kamu bisa potong-potong. Jadi dari 0 derajat ke 0,0001 derajat, terus naik dikit banget sampai naik ke 100 derajat. Nah, kenapa sih tujuannya itu kita mengasumsikan mendekatkan itu sebagai proses kuasi statik? Itu adalah karena proses kuasi statik itu mendekati proses reversible. Nah, proses reversible itu berarti kan karena dua proses itu bisa diulang bolak-balik, dia nggak tergantung dari
jalannya, dia cuma bergantung dari keadaan akhir dan keadaan awalnya untuk mencari energi dan segala macamnya. Itu tuh apa yang hal yang bagusnya. Nah, di antara proses-proses termodinamika yang lain itu juga gitu kita memiliki proses-proses khusus, proses-proses spesial yang biasanya kita lebih dalam pelajarinya. Empat, ya itu ada empat, yaitu proses isobalik yang pertama. Di sini tekanannya tetap, jadi tidak ada perubahan tekanan. Proses isokolik, volumenya tetap. Untuk proses isotermik, suhunya atau temperaturanya tetap. Nah, kalau untuk proses adiabatik, itu prosesnya itu tidak ada pertukaran kalau antara sistem dan lingkungan. Biasanya kalau misalkan di soal-soal gitu tuh ya, untuk proses isobalik itu, untuk proses isobalik, isokolik sama isotermik itu ditulis di apa, dicirikan gitulah, dicirikan kayak ditulis tekanannya tetap gitu atau enggak volumenya tetap gitu segala macam untuk yang tiga pertama itu. Nah, untuk adiabatik itu eh, biasanya kayak di hintnya itu, dikasih petunjuknya itu, mereka bilang kalau sistemnya itu apa, tertutup gitu atau tidak terjadi perpindahan kalor gitu atau diinsulasi. Oke. Nanti kita bakal kembali lagi ke proses-proses itu ya. Jadi inget-inget itu, jangan dilupain. Selanjutnya untuk diagram PV. Diagram PV itu menunjukkan hubungan antara tekanan sama volume pada suatu proses tertentu. Nah, ini bisa dilihat nih contohnya nih ya. Jadi P-nya itu dari PA sama volume A, terus turun dia sampai ke yang PB sama VB itu, guys yang ada jarum panahnya itu nunjukin prosesnya itu kayak gimana. Nah, kenapa kita bikin diagram PV ini? Gampangnya adalah karena ini itu kita gunain untuk mencari nilai usaha. Gampang banget kita mencari nilai usaha. Gampang banget kita mencari nilai usaha kalau misalkan kita tahu diagram PV-nya. Yaitu adalah integral dari PDV. Usaha itu kan adalah ukuran kerja yang dilakukan oleh suatu sistem kepada lingkungannya. Nah, ini apa dasarnya kayak energi yang dia kasih ke lingkungannya gitulah. Nah, itu seperti yang aku bilang tadi, kita ukur sebagai integral dari PDV. Atau simpelnya lagi, usaha atau simpelnya lagi itu ya, itu sebagai kurva luas di bawah kurva diagram PV yang apa melengkung tadi. Nah, dari sini karena kita sudah mengerti soal usaha dan apa diagram PV, kita lanjut ke hukum satu termodinamika. Nah, ini apa hukum ini selanjutnya akan membantu kalian untuk apa menganalisa proses termodinamika. Nah, hukum satu termodinamika ini apa kayak mirip kayak hukum kekekalan energi gitu. Jadi energi awal sama energi akhir itu jumlahnya tetap, cuman berubah bentuk. Bunyi hukumnya itu adalah apabila diberikan kalor kepada sebuah sistem yang melakukan suatu usaha, akan terjadi yang namanya perubahan energi dalam sistem tersebut selama proses itu berlangsung. Nah, perubahan energi dalam itu maksudnya masing-masing gas itu punya energi dalam yang ngebikin mereka saling berjauhan satu sama lain. Itu maksudnya energi dalamnya itu. Kayak gitulah gampangnya. Di sini kita melihat itu perumusannya itu delta U sama dengan Q dikurang W. Jadi perubahan dari si energi dalam itu yang bikin si gasnya itu saling renggang. Itu adalah itu nanti bakal diubah menjadi kalor dikurang dengan usaha yang dilakukan. Atau apa bisa juga kalian bolak-balik rumusnya, jadi dapat Q sama dengan delta U ditambah W. Jadi kalian bisa tahu itu bahwa kalau yang masuk itu akan diubah sebagian menjadi usaha. Cuman karena ada sisanya itu bakal berubah jadi energi dalam, energi internal si sistem tersebut. Nah, ini hukum satu termodinamika ini, seperti yang aku bilang tadi, itu kita gunakan untuk menganalisa proses-proses dinamika. Yang apa? Nah, ini kita bakal balik lagi ke proses-proses khusus yang tadi nih. Untuk
untuk masing-masing proses khusus. Jadi yang pertama pada proses isobarik yang tadi dibilang perubahan tekanannya itu 0. Jadi P-nya itu konstan. Karena P-nya itu konstan, di diagram PV itu dia kelihatan cuma kayak garis horizontal gitu. Nah, untuk usahanya, simpelnya ya kita hitung luas di bawah kurvanya lah ya. Jadi P dikali delta V. Karena P-nya itu kan tetap tuh ya. Terus habis itu kan di bawah area di bawah kurvanya itu kan ya basically persegi panjang lah. Jadi tinggal kayak P dikali delta V gitu. Nah, energi dalamnya sama kayak yang tadi, delta U sama dengan Q dikurang W. Karena di sini W-nya itu adalah P delta V, kita ganti W-nya itu sebagai P delta V. Selanjutnya untuk yang isokolik. Isokolik atau si volumenya konstan. Di isokolik itu kita ngelihat bahwa si diagram PV-nya itu kayak garis vertikal gitu. Nah, cuman karena garis vertikal ini V-nya sama, kalau misalkan kita hitung integral dari PDV-nya itu pasti nilainya 0 lah ya. Karena V1 sama V2-nya itu kan sama, dan di bawah garis itu kan enggak ada luasan sama sekali tuh. Oleh karena itu usaha yang dilakukan pada posisi isokolik itu 0. Nah, energi dalamnya itu yang tadi itu kan kalau dikurang sama ini ya, kalau dikurangin sama si gajah. Jadi karena kerjanya 0, jadi kita bisa menganggap bahwa kalau itu semuanya berubah jadi energi dalam. Jadi kita persamaannya jadi delta U sama dengan Q. Selanjutnya untuk yang isotermik. Nah, untuk yang isotermik ini karena sepanjang prosesnya itu P sama V-nya itu berubah, maka itu dia kelihatan kayak kelihatan gitu kayak jalur yang menurun gitu. Ya menurun. Nah, di sini kita menggunakan di sini kita menggunakan untuk gas ideal ya. Karena PDV karena kita mencarinya PDV, nah P-nya itu kita ubah jadi sesuatu fungsi. Nah, disitulah kita menggunakan persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Jadi P-nya doang itu adalah nRT dibagi V. Dari situ kita masukin ke dalam P untuk yang integral usaha, kita dapat usahanya itu adalah nRT dikali ln V2 dibagi V1. Soalnya kan dV integral dV per V kan ya. Jadi kita dapat ln V. Nah, untuk persamaan energi dalamnya karena karena T-nya itu konstan, sementara si energi dalam gas itu hubungannya itu sama temperatur, maka si perubahan energi dalam itu adalah 0. Jadi kita memiliki sisanya Q dikurang W itu sama dengan 0. Sehingga usahanya itu adalah usahanya itu adalah kalau itu akan semuanya berubah jadi usaha Q sama dengan W. Lalu yang terakhir proses adiabatik. Di proses adiabatik ini Q-nya sama dengan 0. Nah, di sini ini proses adiabatik ini dia nggak beda jauh sama si itu kurvanya, dia nggak beda jauh dari kurva isotermal, cuman dia kayak agak lebih landai gitu loh. Nah, untuk untuk yang proses adiabatik di sini itu kalornya itu adalah 0, sehingga di sini kita memiliki nilai delta U sama dengan Q dikurang W, karena Q-nya itu 0, delta U sama dengan minus W. Nah, di sini kita memiliki nilai usahanya juga. Nilai usahanya itu nanti kita turunin dari persamaan energi dalam. Jadi persamaan energi dalam itu min N kali CV delta T. Terus kita lanjutin, nanti kita dapat NL dibagi gamma min 1 dikali delta T, T2 min T1. Nah, di sini itu N-nya itu sama mol molekul, terus habis itu L-nya itu sama konstanta Rydberg. Nah, di sini gamanya itu adalah konstanta tempat. Itu kapasitansi
kapasitansi kalau CP dibagi dengan CV. Oke. Untuk termodinamika hukum 1 dan hukum kedua, hukum ke-0 dan hukum ke-1 itu aja. Semoga jelas dan semoga bisa dipahami. Untuk kata-kata yang kalau misalkan ada salah kata dan segala macamnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mendengarkan video ini. Dan jangan lupa subscribe.